Coba bahas tentang winning mindset biar gak overthinking. Intinya overthinking itu bukan sesuatu yang jelek. Jadi jangan berpikir bahwa wah overthinking ini jelek nih gitu. Jangan. Contoh, ambil contoh nih. Kita sakit nih. Kan banyak loh orang sakit gak overthinking. Dia sakit. Dia gak mikir. Sepelein lah. Cara memasarkan kemampuan yang kita punya, bagaimana ya kok bagusnya? Kalau lu itu pintar benerin pintu, ya. Kalau yang tahu cuma keluarga lu, sama yang tahu itu se-Indonesia, itu akan langit dan bumi. Ya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita jawab pertanyaan lah. Ini udah banyak banget yang mungkin bisa kita jawab langsung nih. Ya. Nah, jadi ada 3 sih yang kita pilih ya kali ini ya. Jadi yang pertama itu pertanyaan dari Mid Teknologi nih. Mid Tech ini channel juga kah ada apa? Namanya formal ya. Keren juga ya. Nah, jadi di waktu itu tuh ada pertanyaan nih. Makasih videonya Koko. Coba bahas tentang winning mindset biar gak overthinking. Oke. Jadi winning mindset biar gak overthinking gimana? Coba lu dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya overthinking itu datang dari kita tahu bisa melakukan sesuatu terhadap suatu situasi tapi kita gak lakukan. Oke. Itu satu. Yang kedua adalah lu itu gak acknowledge emosi lu. Ini ambil contoh ya. Seandainya nih lu pengen bisnis tapi lu itu kejebak di kerjaan lu. Nah itu lu bisa overthinking tuh. Overthinking, kepikiran terus. Atau bos lu itu ngatain lu terus. Selalu cari-cari kesalahan lu. Tapi lu gak bisa lampiaskan emosinya. Lu gak acknowledge gitu loh emosinya. Lu selalu ngomong ke diri lu, ya namanya kerja ya wajar lah dimarahin bos apa gitu. Nanti lama-lama itu jadi overthinking. Karena emosi yang kita tolak ya, itu nanti akan datang balik dengan emosi lebih besar. Karena emosi ini alarm tubuh, Mon. Jadi kalau lu tolak nih, dia itu sebenarnya kasih tahu lu ini danger gitu loh. Jangan kayak gini gitu. Tapi karena lu tolak, dia akan pergi sebentar, nanti balik lagi alarmnya lebih gede gitu. Salah satu lah ya. Salah satu. Nah, caranya buat winning mindsetnya itu sebenarnya banyak tekniknya ya. Salah satunya itu selalu kita lakukan 100%. Ya. Terus belajar untuk ikhlas, terima bahwa tidak semua itu bisa kita kontrol. Dan yang paling penting ya, kalau seandainya overthinking itu tiba-tiba melanda, lu cari pelarian. Tapi yang positif gitu loh. Contoh, lu rasa wah ini gue kepikiran ini terus gitu ya. Nah, lu makin nggak ngapa-ngapain, makin parah. Coba aktivitas gitu. Iya, coba aktivitas gitu. Aktivitas atau ngapain aja terserah sih, gak harus selalu positif ya, tapi kalau bisa yang positif ya. Cuman kalau seandainya lu kayak main game, nonton TV, nonton film apa gitu, nah itu juga membantu gitu. Cuman intinya overthinking itu bukan sesuatu yang jelek. Jadi jangan berpikir bahwa wah overthinking ini jelek nih gitu. Jangan. Overthinking itu adalah sistem alarm tubuh kita. Kalau kita gak overthinking gawat juga gitu loh. Ambil contoh nih, kita sakit nih. Kan banyak loh orang sakit gak overthinking. Dia sakit. Dia gak mikir. Sepelein lah. Nah, dia gak overthinking tuh. Dia mikir, udahlah ini biarin aja gitu kan. Besok sakit lagi. Besok udah tahu gejala awal gitu. Iya, setelah 10 tahun lu tunda, udah stadium kanker stadium 4 gitu loh. Tapi justru overthinking ini bagus. Dia kasih alarm gitu. Bener. Kalau kita perhatiin ya, overthinking kita itu tentang penyakit ya. Itu kita itu kayak sistem alarm loh. Lu sakit sekali lu gak takut. Oh ya udah minum obat sembuh beres. Minggu depan lu sakit yang sama nih. Lu udah mulai mikir kok sama ya. Tapi lu tetap oke, santai dulu nih, minum obat apa gitu kan. Sebulan depan sama lagi. Lu langsung overthinking kan, kayak wah gua harus cari dokter nih, cari dokter yang bagus, tanya apa gitu loh. Sama gue juga gitu, gua kalau sakit suatu nih yang awalnya biasa, gua biasa dulu. Nanti lihat kok berulang. Nah ini sebenarnya sistem alarm tubuh, jadi gak jelek-jelek. Menurut gue ini kadang nih overthinking ini kalau dari pengalaman gue sendiri itu kadang itu kalau di gue sendiri lu sering muncul waktu gue gak ngapa-ngapain.
Jadi malah santai lah gitu. jangan ngapa-ngapain malah kebanyakan mikir. Nah mikirnya ini yang nggak penting. Betul. Akhirnya berlebihan, khawatir sendiri nih. Khawatir. Benar. Ya biasanya ya mungkin pikirin masa depan. Ya. Atau nanti tahun depan bagaimana. Ya ini umum sih. Wah, wajar. ada orang yang mengalami juga. Tapi sebenarnya pelan-pelan itu lebih belajarnya itu kayak yang tadi Hartono ngomong sih. Menurut gue ini attitude yang penting banget. Kita itu selalu berusaha 100%. Jadi dalam hidup itu menurut saya sendiri, kalau kita bahkan di buku Atomic Habits itu tuh kan buku yang terkenal nih, global, bestseller. Jadi dia itu ada satu part itu dia cerita sebenarnya kalau lu gak tahu, lu maksudnya lu gak fokus ke tujuan, tapi lu fokus ke prosesnya tiap hari. Nanti tujuan lu akan nyampe sebenarnya. Jadi kadang itu kita itu justru terlalu pikirin, misalnya Tujuannya. umur 25 kok harus bisa beli mobil BMW. misal gitu ya, kita fokusnya itu terus, tapi kerja Gue umur 23 udah beli phone, lu ngapain pikir lagi? yang itu yang Hot Wheels. Udah itu. Maksudnya ya kita itu butuh, kadang itu nggak perlu pikir terlalu jauh maksudnya. Kalau lu tiap hari fokus 100%, lu upgrade, lu coba upgrade, pasti nanti akan nyampe aja sih sebenarnya. Mungkin menurut saya winning mindset yang saya terapin di saat ini itu lebih ke kayak gitu sih. Ya. Jadi tiap hari fokus ke prosesnya yang terbaik aja. Jadi gua gak mau terlalu pusingin kejauhan dulu. Ya. Tapi yang sekarang yang bisa kerjain yang terbaik. Lebih kayak gitu sih kalau menurut saya ya. Salah satu cara lah. Bukan berarti gak mikirin sama sekali juga ke depannya. Lebih ke satu Tapi lebih teknik fokus lah ya. ya. Salah satu tekniknya ya kita fokus ke sekarang. Kerjain terbaik gitu sih. Nah, thank you buat teknologi. Pertanyaannya yang kedua nih dari Robin Pratama nih. Mau nanya kok cara memasarkan kemampuan yang kita punya, bagaimana ya kok bagusnya? Soalnya saya banyak lihat orang di bidang teknik itu pintar-pintar, tapi mentok jadi pegawai gaji minim. Gua dulu ya. Oh, dulu. Jadi sebenarnya gini, dulu itu saya itu sering dengar, kalau lu itu pintar benerin pintu, ya, kalau yang tahu cuma keluarga lu, sama yang tahu itu se-Indonesia, itu akan langit dan bumi. Ya. Pinternya sama, sebenarnya skill lu biasa aja, pintar benerin pintu. Tapi kalau lu terkenal, seluruh Indonesia tahu, lu bisa charge mahal banget, dan kerjaan lu ya gak ada habisnya, gitu. Nah, gimana caranya biar orang lain itu lebih banyak yang tahu, gitu. Banyak orang itu terlalu menganggap remeh seni komunikasi interpersonal. Orang selalu berpikir ya penting skill gua bagus, orang akan cari gua. Gak selalu seperti itu. Gak ada yang tahu sama aja gitu. Gak ada yang tahu sama aja. Lu kalau seni lu jago banget ya, yang tahu cuma keluarga lu buat apa? Tapi kadang tuh ada satu sisi malah orang ini mungkin dia gak ngerti, tapi dia jago pasarin. Betul. Jadi itu gua banyak lihat tuh kayak misalnya, let's say skincare. Lu Hartono nih gak ngerti skincare nih. Tapi dia jago pasarin, brandingnya. Wah, brandnya tinggi, padahal dia nggak ngerti sama sekali. Iya. Bahannya, mungkin packagingnya jago dia. Bahannya dia nggak ngerti gitu. Iya. Padahal bahannya pun mungkin biasa aja. Kita pakai pun ya biasa aja gitu. Tapi karena dia pinter pasarinnya, di mana-mana ada dan kayaknya semuanya hasilnya bagus. Ya why not gitu kan? Jadi sebenarnya orang terlalu menganggap tinggi kemampuan skill daripada kemampuan interpersonal. Ini yang sering terjadi di dalam lingkungan kerja apa. Kita bisa lihat lah, berapa banyak bos kita naikin posisi kita karena kemampuan kita dikit. Yang banyak itu kan orang yang bisa dia bos itu ngerasa gue bisa andalin si A, gue naikin si A posisinya. Padahal belum tentu loh si A yang kerjain semua. Bisa aja teman-temannya yang kerjain semua atau apa gitu loh. Nah, penting makanya kenapa kita yang orang-orang biasa ya, maksudnya orang-orang yang ngerasa introvert itu belajar interpersonal skill gitu. Nah, salah satu tekniknya, ini kan pertanyaannya caranya, cara memasarkan. Nah, salah satu caranya adalah belajar untuk presentasi ataupun bercerita tentang apa yang lu kerjakan. Itu, ini ambil contoh ya. Seandainya saya itu masak Indomie. Indomie gue ini ceritanya gue ngerasa Indomie gue ini enak ya. Gue sih ngerasanya gitu ya. Gue makan Indomie di mana-mana, menurut gue punya gue tetap lebih enak menurut gue ya. Bisa diadu nih. Bisa diadu gitu. Mungkin orang makan gue yakin orang suka Indomie gue gitu ya. Nah,
Sebenarnya kalau lo orang denger kayak gini, belum tentu loh Indomie gue lebih enak dari orang lain. Ya, ya, ya. Tapi begitu denger kan lo orang udah tertarik. Ya, ya, ya. Bener gak? Jadi ya harus ada confidence-nya. Kepedean. Tahu gak kenapa gue punya Indomie bisa enak? Karena gue selalu tahu cara ngelihat Indomie itu al dente. Al dente itu adalah matangnya pas. Jadi gue paling benci kelembekan. Gue paling terlalu benci keras. masak. Ya. Nah caranya nih gue kasih tahu ya. Cara lihatnya ya. Pas lu masak, kalau lu lihat, jadi Indomie itu di dalam noodle-nya, mie-nya itu, dia itu ada starchy-nya, ada itu kan dia kan dari kering kan. Kalau lu lihat belum transparan, masih butek mie-nya ya, itu belum mateng. Oke. Masih itu. Kalau dia udah mulai transparan, itu udah mateng. Nah, ngangkatnya pas dia itu nggak transparan banget. Pas masih dikit, masih ada starchy-nya dikit, lu angkat karena nanti proses masaknya belum selesai. Sampai lu taruh di meja baru makan. Kayak gitu. Ini loh cara lu harus belajar bercerita. Lu harus belajar bahwa apa teknik-teknik yang penting. Gue yakin setelah lu orang dengar, lu orang sadar gue itu jago masak Indomie. Gitu. Untuk hal yang sesimpel itu. Gitu loh. Nah, kelihatan kan cara memasarkannya itu seperti itu. Belajar untuk bercerita. Ya, ya. Jadi orang itu bisa tahu. Ya, ya. Tapi ya ini contoh langsung praktek nih sebenarnya. Maksudnya kalau teman-teman ini pertanyaan mungkin di teknik apa, ya caranya sebenarnya sekarang itu zaman sekarang banyak lah. Sosmed apa gitu tuh banyak yang bisa jadi role model kita sih. Maksudnya bisa jadi contoh lah. Iya. Untuk teman-teman praktekin gitu loh. Terutama mungkin zaman sosmed ini ya branding gitu. Iya, iya betul. Kayak kita sebenarnya bikin channel YouTube, bikin Instagram kita pribadi, TikTok atau apapun ya tujuannya ya jelas branding gitu. Betul, betul. Jadi kita juga belajar memasarkan diri walaupun mungkin masih banyak cara yang bisa kita pelajarin atau dari banyak orang juga cara mungkin tipe-tipe masing-masing orang beda gitu. Gitu sih ya. So, dari Robin Pratama, thank you pertanyaannya. Jadi ini kita lanjut pertanyaan ketiga nih dari King Reversi ini. Cara gedein active income gimana Pak? Saya tahu salah satu caranya adalah meningkatkan skill. Oke. Jadi tingkatin misalnya skill, misalnya YouTube lah, kita tingkatin lagi channel gimana gede gitu ya. Betul. Tapi pertanyaan saya, setelah kita skill sudah bagus, bagaimana cara kita memonetisasi lah ya, atau mengkapitalisasi skill kita tersebut Pak? Boleh sarannya? Gua dulu ya. Dulu. Nah, tergantung. Lu kerja atau bisnis. Oke. Kalau lu bisnis ya, setelah lu rasa skill lu bagus apa, lu bisa masukin lini produk baru. Ataupun lu bisa masuk ke dalam pasar yang baru. Ambil contoh dulu Tokped, Shopee gitu ya. Lu masuk lagi ke Blibli atau Lazada gitu loh. Nah, dengan ada yang baru ini, lu bisa meningkatkan omset lu paling enggak. Gitu. Itu salah satu teknik dalam hal lu berbisnis. Ataupun dulu lu online dulu lu masuk offline, atau lu offline dulu masuk online. Kayak gitulah. Lu masuk ke pasar baru. Gitu. Nah, itu salah satu. Kalau lu kerja gimana? Sebenarnya kerja itu ya, di Indonesia ini kesetiaan ini gak terlalu tinggi harganya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya lu kerja, lu rasa skill lu bagus dan lu rasa nih lu bisa memberi lebih daripada yang lu dibayar, lu cari cabut gitu. Cari perusahaan-perusahaan lain. Lu interview kemana-mana gitu. Contoh nih lu gaji 10 juta, lu interview, pasti banyak yang mau bayar 12, 13, 14 dengan catatan skill lu bagus ya. Gitu. Nah, begitu udah ada yang mau terima, lu ngomong ke bos lu. 1 month notice kan, 1 bulan sebelum keluar, lu bilang bahwa saya ditawarin nih 15. Wah, langsung yaudah kamu bertahan, tahan gitu. Kasih 15 gitu. Kita samain 15 kayak gitu. Lu mau tunggu sampai bos lu sadar? Ya namanya bos pasti berpikir apa? Pengeluaran serendah-rendahnya, pendapatan setinggi-tingginya. Wajar, bisnis. Wajar gitu loh. Beda dengan peraturan-peraturan di negara-negara lain gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sih rata-rata gitu. Kalau menurut gue salah satunya ya, mungkin tipsnya itu perluas relasi. Nah, jadi contoh ya, misalnya katakan lu kerja sebagai kontraktor renovasi rumah gitu. Mungkin awalnya lu artinya barang-barangnya yang middle class. Iya. Nah, kalau lu tingkatin skill nih, misalnya kerjaan lu rapi, lu udah bagus, lu udah tahu marketnya nih, orang sukanya kayak gimana,
lu boleh coba kembangin brand lu nih. Ya. Mungkin lu naik ke level yang lebih bagus. Mungkin caranya lu naikin fee-nya. Oke. Naikin fee-nya ya otomatis lu akan attract orang yang lebih mungkin marganya ya di situ. Nah, setelah itu pasti kan lu akan ketemu bahan-bahan yang lebih bagus. Iya. Brand-brand yang lebih mahal. Misalnya dulu katakan nih kalau tempelan HPL lu pakainya selalu Taco gitu ya. Sekarang mungkin lu masuknya ke merek namanya Lamitab. Nah, itu jauh lebih mahal tuh. Nah, mungkin lu bisa upgrade dari situ. Nah, dari situ kan sebenarnya secara keuntungan ini juga akan Meningkat. naik nih. Iya. Nah, pelan-pelan bisa naikin terus. Atau misalnya kalau lu memang senengnya main di level itu juga gak apa-apa sih. Ya lu bisa perbanyak quantity-nya. Iya, perbanyak customer-nya. Ya, dari situ sih mungkin ya salah satu contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau bidang lainnya pasti ada lagi sih. Iya, banyak lah, banyak. Let's say bengkel mobil ya lu bisa aja dari tadinya lu cuman service, lu masuk ke mungkin ganti lu ban, konsisten balancing, atau apa ya banyak gitu. Betul. Ya mungkin seperti itulah kira-kira ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada nggak lagi pertanyaan, coba ada ditulis di kolom komen, nanti kita coba bahas lagi di video berikutnya. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.